والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, para bapak dan ibu jamaah setia Masjid Baitul Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur semoga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini Allah masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya berupa kesehatan, berupa kesempatan dan kekuatan, juga tentunya iman Islam kita, sehingga Allah memudahkan kita ke Masjid Baitul Salam ini dalam rangka melakukan ibadah sholat subuh berjamaah. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan kajian ilmu hadis. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada imam kita, uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaki jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas 3 hadis yang bermasalah, hadis dhaif atau hadis palsu. Hadis yang pertama adalah tentang firasat. Rasulullah SAW dalam hadis ini menjelaskan bahwa ittaqu farasatal mu'min, ittaqu farasatal mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillah, fa ittaqu farasatal mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillah. Waspadalah kau dengan firasat orang yang beriman, karena ia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib. Jadi gharib dalam ilmu hadis bukan aneh, ya. Gharib artinya aneh atau asing. Gharib dalam ilmu hadis yaitu apabila satu hadis diriwayatkan oleh satu perawi dan tidak diikuti dengan lain. Sehingga Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib, kami hanya mengetahuinya dari jalan ini. Jadi Imam Tirmidzi menjelaskan hanya dari jalan ini. Dan diriwayatkan dari sebagian ahli ilmu tentang tafsir Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr ayat 75, inna fi dzalika la ayatin lil mutawassim. Sesungguhnya pada hal yang itu kisah tentang Allah SWT bercerita tentang para nabi dan balasan bagi mereka. Allah kemudian mengatakan sesungguhnya pada hal yang tersebut yang kami telah jelaskan dalam ayat-ayat kami, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memperhatikan tanda. Maka hadis ini apabila kita lihat di dalam sanadnya terdapat Atiyah bin Sa'ad Al-Aufi dan beliau atau perawinya dhaif. Hadis ini diriwayatkan juga oleh perawi lainnya selain At-Tirmidzi rahimahullah taala, namun tidak lepas dari maqal, tidak lepas dari kritik dan kebanyakan dhaif bahkan sanad lemah, sehingga hadis ini hadis. Namun ada hadis yang lebih kuat, hadis yang hasan, yang tidak lemah. Dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tabaraka wa ta'ala ibadan ya'rifuna an-nasa bitawassul. Jadi Allah memiliki hamba-hamba yang mengetahui manusia dari tanda. Jadi firasat. Firasat ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Dengan firasat ini ia bisa mengetahui keadaan seseorang atau keadaan hati seseorang.
Dan firasat ada dua, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Yang pertama adalah yang Allah berikan dalam hati para wali, para orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, Allah berikan tanpa belajar. Jadi dengan firasat ini bisa mengetahui orang ini baik atau tidak, orang ini mungkin berbuat jahat atau tidak. Yang kedua adalah firasat dengan dipelajari dengan dalil, pengalaman fisik dan perilaku. Ini disebut dengan firasat yang dipelajari. Kalau sekarang mungkin psikologi, ya, orang bisa tahu kebiasaannya apa, ya. Ini anak sukanya apa, ini anak suka ngebut, kenapa? Itu karena tajarib, sehingga kecelakaan misalnya dan lain-lainnya apa. Ini anak dekat dengan orang tuanya atau tidak, ya, psikolog. Itu dengan tajarib, dengan pengalaman dan ilmu. Ada juga yang Allah berikan pada hati orang-orang yang beriman dan bertakwa tanpa belajar. Seperti kisah Imam Syafi'i rahimahullah taala misalnya, ketika suatu hari Imam Syafi'i pergi ke satu tempat dan bertamu. Kalau kita bertamu ya mungkin sebentar gitu. Jam 2 jam itu juga udah lama banget sih tamu ya. Kalau bisa cepat pulang ya. Kalau dulu Arab dalam Islam bertamu itu 3 hari 3 malam. Ad-dhiyafatu 3 ayyam. Jadi menamu itu 3 hari 3 malam. Jadi tamu itu punya hak untuk dikasih makan, dikasih kasur, dikasih sabun, dikasih seterusnya selama 3 hari. Kalau kita namun kalau bisa jangan cepet-cepet ya. 15 menit, 20 menit ya. Apalagi kita mungkin sebagai yang tuan rumah tidak punya apa-apa sehingga tidak enak menjamu tamu. Jadi dulu penamu adalah satu yang orang yang bertamu itu punya. Imam Syafi'i bertamu dan ketika mengetuk pintu orang ini rumah, beliau melihat tampang yang fisik, tampang yang mencurigakan. Mencurigakan ya, mungkin kalau kita serem atau misalnya penampilannya kalau zaman sekarang ya seperti preman atau yang lainnya. Itu dalam hati Imam Syafi'i seperti itu. Namun Imam Syafi'i terus ya, karena Imam Syafi'i ingin bertamu dan akhirnya ternyata laki-laki ini sangat ramah. Ya, sangat ramah. Silahkan ya, bahkan dikasih makan, dikasih kasur, fasilitas yang luar biasa. Setelah Imam Syafi'i menginap ya dan mengambil haknya sebagai orang yang bertamu ya. Ketika keluar Imam Syafi'i dipanggil sama orang itu, "Hai fulan, mana uangnya?" Imam Syafi'i kaget. Bukankah engkau telah menjamu saya gitu, sebagai orang yang bertamu? Bagaimana mungkin ya, aku telah ngasih kau makan, kasih kasur yang empuk, kemudian kasih fasilitas yang yang sangat istimewa, kemudian kamu pulang begitu saja tanpa membayar aku? Maka Imam Syafi'i ya membayarnya, dan setelah itu Imam Syafi'i meyakini bahwa firasatnya memang pada awalnya tidak baik kepada orang itu, dan itu terbukti bahwa orang ini tidak baik. Mungkin di antara bahwa dari buku yang pengalaman yang sama. Jadi firasat itu bisa dari fisik ya, ataupun dari perilaku, ataupun dari pengalaman gitu. Itu bisa didapati. Dan firasat ini bukan sesuatu yang mengetahui hal yang gaib, bukan ya. Firasat itu bisa betul, bisa salah. Namun ketika firasat itu kuat, maka dugaan itu bisa menjadi betul. Ya. Dugaan itu bisa menjadi betul. Misalnya ada seseorang yang melihat satu tindakan yang aneh, yang tidak biasa ya dilakukan oleh seseorang. Orang datang ini dulu dikenal sebagai orang jahat, kemudian
belum bertaubat, tiba-tiba dia menjadi baik dan disuruh bertamu ke rumahnya. Maka firasat di sini mengatakan hati-hati. Ternyata betul, misalnya di rumahnya bukan dikasih, malah dianiaya atau dikasih racun dalam makanan. Jadi firasat itu adalah ilmu yang bisa dipelajari ya, dengan pengalaman ataupun tanda-tanda. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang kematian, yaitu malaikat maut. Dan sering saya tegaskan bahwa malaikat Israil itu tidak ada penamaannya dalam buku-buku hadis. Jadi penamaan Israil itu adalah dari Israiliyah, dari Yahudi. Yang ada adalah malakul maut, malaikat maut. Sedangkan Israil tidak ada disebutkan dalam sumber Al-Quran dan hadis. Namun Israfil atau Mikail, Jibril, itu disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Tapi Israil tidak. Di sini hadis mengatakan la mu'alajatu malakil mauti asyaddu min 1000 darbatin bis-sayf. Sungguh menghadapi malaikat maut lebih berat daripada 1000 tusukan pedang. Ya. Jadi malaikat maut ketika datang mencabut ruh dari diri kita, dikatakan hadis ini itu lebih berat ya daripada 1000 tusukan pedang. Ya, kalau orang ditusuk 1000 kali, kira-kira tersisa nggak dari badannya? Nggak ada yang tersisa. Sudah habis badannya, sudah ditusuk semua. Ya. Jadi ketika kita memang kematian itu sesuatu yang tidak mudah. Jadi tergantung amal seseorang. Apabila amalannya baik, maka ruh itu mudah untuk dicabut. Apabila amalan itu buruk, maka ruhnya sulit untuk dicabut. Ada orang yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dalam keadaan koma, sekarat, lama, berat. Ya. Ataupun ada orang yang bertahun-tahun dia sakit dan keadaannya seperti itu, atau dia mempunyai ilmu-ilmu hitam sehingga susah untuk dicabut ruh. Ya. Jadi memang itu adalah sesuatu yang pasti bahwa kematian itu tergantung. Hadis ini diriwayatkan oleh Khatib dalam tarikhnya, dan di sana terdapat perawi bernama Muhammad bin Al-Qasim Al-Balkhi Al-Jawzajani mengatakan ia memasukkan hadis dan berbohong, dan Nasai mengatakan matrukul. Jadi apabila seorang perawi dia memasukkan hadis, maka itu hadisnya hadis palsu. Apabila perawi itu matrukul hadis, maka hadisnya hadis matruk. Dan perbedaan antara pemalsu dan matrukul hadis yaitu apabila orang yang memasukkan hadis dia membuat hadis dari dirinya sendiri, sedangkan orang yang tertuduh matruk itu tertuduh dengan melakukan kebohongan. Apabila ia berbohong dalam perkataan manusia, maka ia tertuduh untuk melakukan berbohong dalam perkataan atau sabda Rasulullah. Dan yang terakhir adalah tentang ini hadis mungkin sebagian kita pernah mendengarnya dalam lagu ataupun yang lainnya. Yang bunyinya adalah ana madinatul ilmi wa aliyun babuha faman arada al madinata falyati al bab. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya, radhiyallahu anhu. Barang siapa yang ingin mendatangi kota, maka datangilah melewati pintunya. Ya. Jadi Rasulullah itu kotanya ilmu dan Ali pintunya. Kalau mau masuk kota harus lewat pintu. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Al-Mustadrak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan lain-lainnya dari Jabir bin Abdullah dan lain-lainnya. Di sini ada perawi yang bernama Abu Salt Abdus Salam Ibnu Salih Al-Harawi.
Al-Hakim menganggapnya perawi yang thiqah, makmun, terpercaya. Al-Hakim sendiri dituduh sebagai at-tasyayyu', kesyiah-syiahan. Az-Zahabi berkomentar atas perkataan Al-Hakim bahwa Abdus Salam bin Saleh adalah Rafidhi. Tidak. Jadi Rafidhi itu artinya apa? Syiah itu macam-macam, ya. Ada Syiah yang tingkatan bawah, ada Syiah yang tingkatan atas. Rafidhi adalah Syiah yang mengatakan atau yang tidak menganggap Abu Bakar dan Umar, ya, Syaikhain dan imam-imam Ahlussunnah lain. Jadi Syiah yang imam 12 itu termasuk Rafidhi. Jadi kalau Syiah sudah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, maka itu termasuk Rafidhi. Dan hadis orang Rafidhi tidak diterima. Jadi tidak thiqah. Uqaili mengatakan Rafidhi keji. Abu Nu'aim al-Asbahani dan Ahmad bin Hanbal mengatakan ia meriwayatkan hadis-hadis munkar. Hadis munkar adalah hadis-hadis yang sudah dijelaskan banyak salahnya. Perawi yang meriwayatkan hadis munkar banyak yang salah, atau menyalahi hadis yang lain yang kuat. An-Nasai mengatakan ia tidak thiqah, Ibnu Tahir dia berdusta. Jadi ini adalah kebanyakan ahli hadis bahwa Abdus Salam bin Saleh Al-Harawi adalah kafir. Tapi di sini ada satu imam jarh wa ta'dil juga, yaitu Yahya bin Ma'in, tidak disebutkan di sini, yang menthiqahkannya atau tidak menganggapnya sebagai pendusta. Ya, hanya Ibnu Ma'in rahimahullah ta'ala. Dan oleh karena itu Al-Hakim mengikuti perkataan Ibnu Ma'in dan menganggapnya thiqah. Ya, menganggapnya thiqah. Tapi kebanyakan ahli hadis ya mengatakan bahwa Al-Harawi ini adalah dia kadzdzab. Bukan itu saja, bahkan meriwayatkan hadis-hadis munkar, hadis-hadis yang penuh dengan kesalahan yang fatal, sehingga hadisnya tidak diterima. Jadi hadis ini seakan-akan mengatakan bahwa kalau engkau mengambil hadis ilmu, ambil dari Ali radhiyallahu anhu, jangan ambil dari yang lain. Ya. Jadi karena perkataan Ibnu Ma'in ini, para Syiah terus ya mengulang-ulang hadis ini dalam pemahaman mereka bahwa kalau mau mengambil ilmu dari Rasulullah lewat Ali radhiyallahu, yang lain tidak. Ya, memang Ali bin Abi Thalib meriwayatkan sekitar 600 hadis, tapi tentunya lebih banyak Abu Hurairah yang mencapai ribuan hadis. Ya, yang mencapai 5.000 sekian hadis, lebih banyak. Ya. Belum sahabat lain Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian Anas bin Malik, Aisyah, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ilmu itu bukan hanya pada Ali radhiyallahu anhu. Ali adalah seorang sahabat yang banyak ilmunya, betul, tapi sahabat lain juga sebagai tempat mengambil ilmu. Ya. Tempat mengambil ilmu. Kemudian orang yang menganggap hadis ini makbul, terima karena perkataan Ibnu Ma'in tadi, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Ali sebagai pintu dari kota tersebut dan kota ilmu tersebut adalah itu keutamaan Ali, bukan berarti yang lain tidak ada ilmunya, bukan ya, seperti arhamu ummati Abu Bakar, hadis ya, orang yang paling sayang dari umatku adalah Abu Bakar misalnya. Itu bukan berarti yang lain hilang keutamaan, tapi yang kuat adalah bahwa hadis ini adalah hadis dhaif atau bahkan sangat dhaif ya. Atau apabila dia pendusta maka hadisnya palsu ya. Karena hanya Ibnu Ma'in, dan setelah Ibnu Ma'in diikuti oleh banyak ulama dari mutaakhirin pendapatnya, sedangkan yang lain menganggap bahwa Abu Salam bin Saleh Al-Harawi adalah sebagai perawi yang berdusta, Rafidhi ya. Rafidhi artinya menghina dan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu.
Mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya buka dengan sesi pertanyaan. Baik, saya ada waktu. Jadi insyaallah bulan depan kita akan membahas termasukkan hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat, hadis-hadis tentang Dajjal, karena banyak orang yang bertanya tentang hadis-hadis tersebut apakah sahih atau tidak, dan kalau itu sahih bagaimana pemahaman ini hadis-hadis tentang asyratus sa'ah atau tanda-tanda kiamat yang termasuk di dalamnya Dajjal. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita tidak ada, kita cukupkan sekian, dan insyaallah kita ketemu lagi bulan depan. Dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.